tadi dari Pak Roy sudah ya. Yang kedua nanti dari pendampingnya baik dari Bu Novia juga dari Pak Samsi. Sekarang dimulai saja langsung dari Dr. Tifa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, undangan klarifikasi sudah saya tunaikan dengan baik selama mulai pukul 10 ya sampai pukul 17.30 ini. Alhamdulillah, situasinya juga sangat nyaman. Para penyidik juga kooperatif dan kami tidak bercanda karena mungkin saya memang suka bercanda ya. Maksudnya dibawa santai seperti itu. Kalau saya tidak berkenan menjawab ya saya sampaikan saya berkeberatan seperti itu ya. Nah, tetapi ada sesuatu hal yang buat saya itu saya garis bawahi betul ya. Karena undangan ini kan undangan klarifikasi. Di poin yang kedua ini jelas tertulis secara definitif bahwa klarifikasi atas lalala dan sebagainya peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025 definitif. Tapi sampai terakhir saya tanyakan berulang-ulang peristiwanya itu apa, tidak dijawab. Saya tanyakan berulang-ulang peristiwanya apa, tidak dijawab. Ya, jadi karena itu saya merasa juga punya hak untuk saya menyatakan saya berkeberatan untuk menjawab pertanyaan. Karena dari substansi pada surat ini tidak diberikan penjelasan satu kata pun. Gitu. Jadi sebagian besar dari pertanyaan ya saya jawab dengan saya berkeberatan menjawab karena peristiwa ini tidak jelas, gitu kan, tidak diberikan kepada saya. Gitu. Kemudian yang kedua juga saya tanyakan berulang kali, ini sudah ada penyidik, sudah ada di dalam surat ini, pelapor juga sudah ada dalam surat, tapi terlapor tidak ada. Saya tanyakan, siapa terlapornya? Karena kan saya juga ketika diundang ya saya merasa perlu tahu apakah saya ini termasuk terlapor. Bahkan saya pun tidak dinyatakan sebagai terlapor. Ibu hanya diminta untuk memberikan klarifikasi. Dan yang anehnya lagi gitu ya, ini saya perlu juga sampaikan bahwa 100% mungkin, salah mungkin 90%. 90% pertanyaan itu sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Sama sekali tidak ada. Jadi selain pertanyaan yang sifatnya adalah biodata pribadi, kemudian pertanyaannya masuk yang saya anggap itu masuk substansi, sampai pertanyaan terakhir, itu tidak ada sedikit pun menyinggung tentang apa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaannya bukan di situ. Ini kan sebetulnya adalah sebuah, kalau dari awal ya saya sebetulnya harusnya saya punya hak untuk menyatakan keberatan dari awal, gitu ya. Tapi ya sudah saya jalankan saja sebagai warga negara yang baik, ya saya menunaikan kewajiban saya seperti itu. Jadi kurang lebih itu pengalaman saya, ini pengalaman pertama dan mudah-mudahan yang terakhir. Tapi apapun itu, kalau memang ini adalah untuk menegakkan kebenaran, ya saya sebagai seorang akademisi, sebagai ilmuwan ya setiap saat saya diminta keterangan sesuai dengan ranah ilmu saya, ya saya akan berikan. Masya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan terima kasih banyak atas kehadiran para sahabat semuanya. Kemarin ada satu kalimat yang sangat mengharukan buat saya ya. Jadi 1 minggu yang lalu saya kehilangan kakak saya satu-satunya. Tapi komedi membesarkan hati saya bahwa saya sekarang mendapatkan banyak sekali abang-abang yang cinta dengan saya, kakanda, Yunda, semua yang cinta dengan saya. Insya Allah kita berjuang bersama ya. Siap. Baik, selanjutnya pendamping Bu Nora dulu. Nanti kita dampingi, nanti lanjut Bang Samsir ya Bang Samsir. Boleh. Ya, silakan. Geser mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang merupakan pengalaman pertama bagi Dr. Tifa ya untuk berhadapan dalam kasus hukum di depan kepolisian. Sehingga tadi dalam menyampaikan jawaban kita berusaha untuk melokalisir jawaban
Ya, jadi kalau pertanyaan itu adalah hak dari penyidik, tapi menjawab itu adalah hak dari yang ditanya kan begitu dalam hal itu. Jadi kalau pertanyaan itu meluas, tidak sesuai dengan undangan dan apa yang